bank percaya. Dia bukan hanya Rohana Kudus. Rohana atas nama dia sendiri sebagai direktur atau pimpinan dari Kerajaan Amai Setia mengajukan surat rekes kepada pihak pemerintah waktu itu, Belanda ya, supaya diizinkan mengadakan lotre. Dan ternyata diizinkan dia mengadakan lotre tersebut dan mendapat ya 10.000 gulden waktu itu. Dana ini oleh Rohana dibelikan sebidang tanah dan bahan-bahan untuk membangun sekolah tersebut. Tanggal 13 Januari 1915, Kerajinan Amai Setia mendapat pengakuan resmi pemerintah Hindia Belanda sebagai badan hukum. Namun, di tengah jalan, badai dahsyat menghadang langkah Rohana. Ia dituduh menyalahgunakan dana sekolah untuk kepentingan pribadi. Dia punya catatan yang resmi, dia punya buku yang resmi, buku yang jelas, akurat, pengeluaran, pemasukan, dan kemana saja dana-dana itu, keuangan itu dia pergunakan. Karena ada pertentangan biasa lah ini, ada ketidakpuasan kok selalu dia aja yang ditonjolkan. Akhirnya itu tadi sampai harus diselesaikan di pengadilan itu kan. Ternyata setelah disidang tidak terbukti. Artinya apa? Dia memang jujur dengan keuangan. Dan kemudian dia punya istiqomah. Maksud saya dia punya prinsip. Ketika dia telah dituduh, dikhianati, dan dia tidak dinyatakan tidak bersalah, dia nggak mau lagi bergabung di sana. Dia keluar dari lembaganya, kayak membina sekolah dan pergi ke tempat lain. Badai tak segera berlalu dalam hidup Rohana. Setelah meninggalkan Amai Setia, tudingan baru yang lebih menyakitkan menimpanya. Rohana dituduh terlibat hubungan gelap dengan salah satu petinggi Belanda. Oh iya, lantaran dia belajar bahasa Belanda, betul. Disangkanya senang sama orang Belanda itu. Ada bapaknya Hukjaksa, jadi Hukjaksa itu zaman Belanda. Antara dia pintar gitu kan, banyak berhubungan sama siapa aja, bilangnya gitu, senang-senang main-main sama orang lain. Ya di kampung aja gitu kan, tidak boleh ngomong sama orang lagi kalau masih anak-anak gitu. Untuk mendinginkan suasana, Rohana kemudian mengikuti saran suaminya untuk pindah ke Bukit Tinggi. Kelahiran Jasma Juni, putra satu-satunya Rohana pada tahun 1917, menjadi pelipur lara bagi Rohana. Rohana kemudian mendirikan sekolah di Bukit Tinggi bernama Rohana School. Dalam waktu singkat, sekolah Rohana yang mengajarkan kepandaian perempuan dipenuhi oleh murid-murid yang datang dari berbagai kota. 2 tahun kemudian, Rohana School ditutup seiring dengan kepindahan Rohana ke Sumatera Utara untuk meneruskan karirnya sebagai pendidik dan jurnalis. Saya memperkirakan minimal ada sekitar 400 sampai 600 buah karya Rohana Kudus ini. Dan dengan topik dan pokok pembahasan yang sangat beragam, mulai dari hal yang sangat sederhana sampai ke pemikiran yang sangat filosofis. Sementara itu, zaman terus bergerak. Suami Rohana, Abdul Kudus, aktif dalam organisasi bawah tanah untuk melawan penjajah Belanda. Musuh kita adalah kebodohan, kemiskinan, dan yang diakibatkan oleh penjajahan, katanya. Itu mungkin sikap perempuan Minangkabau pada masa itu. Dan saya melihat Rohana Kudus ikut terlibat di dalamnya. Walaupun secara tidak langsung dia tidak mengatakan hal yang demikian. Mungkin gerakan langsung itu tidak kelihatan, tapi hanya mungkin underground barangkali saya rasa itu yang didukung Rohana Kudus. Dia mendukung suaminya
yang juga seorang aktivis partai, melalui surat kabar. Pada masa revolusi fisik, Ruhana dengan caranya sendiri turut terlibat dalam perjuangan. Waktu di Bukit Tinggi itu dia sempat membantu suaminya dan juga tentara pelajar waktu itu. Ada perang atau perebutan kekuasaan di Sungai Tanang, di mana tentara pelajar ini diberikan ide oleh Rohana untuk menyelundupkan senjata dalam bakul sayur. Itu salah satu idenya Rohana, tapi tidak diberitahukan itu idenya dia. Sebetulnya Rohana itu memang aktifnya dan menjadi orangnya dia berkiprah dalam dunia pendidikan dan kewartawanan itu memang paling banyak itu pada zaman kolonial, ya. Dan setelah kolonial itu kita hampir ya nggak lihat lagi kiprahnya dalam bidang pendidikan atau kewartawanan. Jadi saya nggak pernah ingat dia itu masuk rumah sakit nggak pernah saya ingat. Padahal dia puluhan tahun hidup sama-sama kita kan, serumah. Karena dia itu bisa kadang-kadang nggak mau makan daging gitu. Kadang-kadang saya telur sama susu, sayur. Dan itu dia sampai berbulan-bulan baru nanti ya udah boleh saya makan daging lagi. Itu nggak pernah ada dokter yang saran. Jadi dia yang jadi, tapi disiplinnya itu dan konsisten selalu sama apa yang dia lakukan. Ruhana Kudus meninggal dunia saat Indonesia tengah merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1972 dalam usia 88 tahun. Dia memperjuangkan itu tempat wanita dalam pergaulan masyarakat, ya. Itu sangat penting, ya. Suatu kebebasan dalam berbuat. Dan kedua, ya, bagi dia juga sangat penting menyadari benar, ya, batas-batasnya, ya, terutama pada waktu itu. Dan sekarang kan juga ada perdebatan sampai mana kebebasan itu. Nah, jadi dia tahu takarannya yang pas. Dia adalah orang yang pertama mengaktualkan isi adat Minangkabau yang mengatakan perempuan itu adalah orang yang mendapat tempat yang teristimewa dalam adat dan sistem sosial Minangkabau. Dan yang kedua, memang apa yang dia lakukan dahulu, ya, dengan pendidikan sekolah dan surat kabar itu kan bisa kita buktikan bahwa gagasannya, pikirannya dan buah karyanya bisa nampak akibatnya. Ada perubahan sosial, di mana perempuan itu mulai mendapat tempat, ada perbaikan ekonomi di mana alumni sekolahnya mendapat kemampuan dalam bidang kerajinan dan memberikan kesadaran hidup bermasyarakat dan dalam kehidupan sosial politik itu nampak sekali. Saya sebagai orang Minangkabau makin mengerti sekarang kenapa dibilang adat Minangkabau itu bersandi sara. Sara bersandi kita bulah katanya itu kan. Jadi adat itu adat, tapi tidak pernah dia itu melawan apa yang ada di Kitabullah.